masih kembali bersama kami di Beranda, masih kita lanjutkan dialognya mengenai Bekasi yang berusia 16 tahun dengan persoalan-persoalan PR yang harus diselesaikan. Anda juga masih dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 02151555111. Dan sebelum break kita bicara mengenai ide alternatif. Kenapa sih sebenarnya Pemkot tidak berani untuk mengeluarkan ide-ide alternatifnya? Kan sebenarnya mengeluarkan ide alternatif itu tidak melanggar undang-undang ya. Sesuai dengan koridornya ya. Dibuat koridornya. Misalnya kenapa PNS itu nggak bisa diberlakukan reward punishment kayak pegawai swasta misalnya ya. Yang baik kita kasih hadiah, ini enggak. Pemkot Bekasi itu tahun kemarin Kepala Dinas Perhubungan adalah dinas paling jelek. Tidak mencapai target, kerja amburadul, pegawai terlalu banyak. Di punishment dong wali kota dia. Kenapa dia nggak diganti? Kalau dia nggak diganti, saya justru curiga ada apa gitu ya. Kerjanya jelek. Kata DPRD dia tidak mencapai target capaian. Ya iyalah, Anda melihara terminal liar di mana-mana termasuk keluhan orang di Bulak Kapal tadi. Terminal liar di Bulak Kapal. Gimana memungut restribusinya? Ya wajar Anda tidak mencapai target Dinas Perhubungan. Kenapa kepalanya tidak diganti? Hei wali kota, ganti dong. Artinya ini dengan wali kota yang baru sekarang ini kira-kira harapannya gimana nanti? Maksudnya mesti berani memunculkan ide-ide baru ya, jangan dibiarkan aja. Harus lebih galak ya? Lah, lebih disiplin ya, lebih tegas lah. Tegas, ya. bukan galak ya, Gitu lebih kan? tegas. Oke, mungkin Pak Dadang ada tanggapan juga? Ya sebenarnya begini, kalau ya mungkin saya lebih banyak menyoroti karena kami ada di dalam ya, di dalam pemerintahan. Jadi kalau bukan berarti tidak bekerja sebetulnya. Artinya kita mungkin Pak Wali Kota sekarang sudah mencanangkan juga fakta integritas, bagaimana itu dalam rangka membina juga pegawai. Artinya mereka berintegrasi ini supaya mempunyai integritas yang tinggi terhadap penjalankan tugasnya. Itu sebenarnya suatu terobosan juga. Tapi memang kata beliau juga, emang ini bukan tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu perlu proses waktu yang panjang. Jadi mungkin kalau sampai saat ini Tapi ini kan ada niat ya Pak? Ada. Niat memang, berubah ya? Betul, sebenarnya banyak. Tapi memang kami juga akui, banyak beberapa hal sebenarnya yang masih bisa kita benahi. Dari sisi organisasi, barangkali kita mungkin seperti tadi, kenapa banyak pegawai juga yang nganggur. Mungkin organisasi mungkin yang terlalu besar, sehingga terus personilnya juga terlalu banyak, sehingga mereka beban kerjanya itu mungkin terlalu sedikit. Nanti perusahaan lagi Pak, PHK kalau gitu, kalau perampingan. Nah, Oke, kita sapa dulu penelpon ya. Sebentar ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi Evi Susanto di Durenjaya, Bekasi Timur. Ya, silakan Pak Edi. Iya Pak. Selamat ulang tahun kepada warga Kota Bekasi yang ke-16. Semoga Kota Bekasi menjadi yang lebih terbaik lagi ke depan. Ntar mau dikawinin Pak. Ini saya salut dan bangga kepada Bapak Roni Hermawan sebagai anggota DPR Kota Bekasi, yang mana selalu aktif dalam rangka memajukan Kota Bekasi. Ini Pak, kami warga Durenjaya khususnya. Kampung saya soalnya. Untuk menanyakan infrastruktur jalan Pak, ini di Jalan Profesor Muhammad Yamin, tepatnya di Pasar Baru. Mohon kiranya dalam acara ulang tahun ini diberikanlah kado yang istimewa bagi masyarakat Kelurahan Durenjaya, khususnya Kecamatan Bekasi Timur, agar jalan tersebut bisa dilalui oleh masyarakat umum dan sebagai jalan difungsikan kembali jalan tersebut. Jalan Muhammad Yamin ya. Iya, oke, baik. Baik, tampaknya terima kasih. Iya, silakan. Memang Jalan Muhammad Yamin itu kondisinya saat ini tertutup oleh pedagang kaki lima, mampet itu. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Jauh-jauh hari kita sudah minta untuk dilakukan upaya-upaya ya. Perbaikan. Ya, upayanya bukan menggusur secara paksa pedagang itu, harus didekati, diajak dialog, kemudian disuruh masuk ke dalam pasar. Karena dalam pasar baru itu masih banyak ruangan-ruangan yang kosong. Cuma kalau masuknya itu harus semuanya masuk. Kalau masuknya separoh, yang lain nggak masuk, yang lakukan tetap yang di depan, mereka nggak mau. Jadi harus semua. Ya, seperti yang tampak di gambar di layar kaca Anda nih pemirsa saat ini ya. Oh, ini di mana? Di Bekasi ya.
Iya. Ya, silakan Pak Dadang juga tanggapannya tadi. Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin. Iya betul. Memang sebetulnya daerah situ masih ini juga ya. Artinya kita baru menyelesaikan sebagian barangkali Pak ya. Yang pengecoran jalan segala macam itu sebagian memang ada beberapa hal yang masih belum tuntas. Dan ini mungkin balik lagi ke hal tadi. Mungkin kita artinya karena keterbatasan anggaran dan kita ingin membangun Kota Bekasi ini secara merata ya di artinya pos-pos anggarannya diperbaiki ya untuk mana yang lebih membutuhkan prioritas. Betul, ya Pak, skala prioritas. Hanya mungkin begitu bagian yang lain yang sudah kita benahin, ada beberapa bagian yang lain belum. Itu pun kan memang artinya buat masyarakat kenyamanan ini belum bisa tercapai ya. Itu mungkin harapan kita ya ke depannya kita akan lebih diperhatikan untuk penuntasan. Artinya kalau misalnya kita bicara ulang tahun, biasanya ulang tahun dapat kado. Kalau ini ulang tahun, pemerintah Kota Bekasi ngasih kado apa nih untuk masyarakatnya nih ya? Harusnya memang kadonya senantiasa diberikan setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Kalau dengan kinerja yang baik, dengan kebijakan politik anggaran yang berpihak kepada publik, saya pikir itu sebuah kado bagi masyarakat Bekasi. Itu yang agak sulit lagi kan di Bekasi itu kalau saya baca APBD 2013-nya juga nggak pro ke arah itu gitu loh. Adalah isinya bikin foto udara 18 miliar lah. Itu kota sekuplek mau di foto udara apanya gitu loh. Maksudnya sebuah kota yang perlu membutuhkan foto udara itu kan yang punya potensi bawah tanah ya wilayah yang punya potensi bawah tanah. Kalau Bekasi kita cuma mau bikin pemetaan, kita sewa tukang ojek 30, selesai Bekasi kita kelilingin sehari. Percaya nggak? Iya. Jadi ngasih pekerjaan ya buat tukang ojeknya ya. Iya. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Beranda, kita akan break untuk azan maghrib.